Halo anak-anak, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Hari ini kita membahas tentang hubungan antar satuan waktu, panjang, dan berat. Termasuk pada satuan waktu. Yuk, kita lihat materinya. Hubungan antara satuan waktu. Salah satu alat ukur baku untuk menentukan lamanya suatu kegiatan adalah jam. Lama suatu kegiatan atau peristiwa dapat diukur dengan satuan waktu. Contoh satuan waktu yaitu jam, menit, detik, hari, minggu, bulan, dan tahun. Jam adalah sebagai penunjuk satuan waktu. Jarum jam akan bergerak setelah jarum menit berputar satu putaran penuh. Hal ini menunjukkan hubungan antara satuan waktu, jam, dan menit. Berdasarkan alat penunjuk waktu, ada dibagi dua, jam analog dan ada jam digital. Berdasarkan penggunaannya, ada beberapa jenis jam, yaitu ada jam dinding, ya contohnya ada jam tangan, ada jam waker, ada jam meja analog. Nah, ada juga jam meja digital dan ada jam tangan digital. Nah, kalian bisa melihat contoh-contoh gambar ada jam analog dan jam digital. Nah, anak-anak coba perhatikan contoh hubungan antar satuan waktu. Di sini ada menit, 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit atau sama dengan 3600 detik. 1 hari itu sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. Ada bulannya yang tanggal 2 sampai tanggal 28, ada juga sampai yang bulannya sampai 31 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Rata-ratanya 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 semester sama dengan 6 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun. Dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Nah, anak-anak, catatan di sini tadi di dalam 1 tahun ada 365 hari, atau ada dalam kurung tahun kabisat itu ada 366 hari. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Pada tahun kabisat, jumlah hari pada bulan Februari adalah 29 hari. Hal ini terjadi karena revolusi bumi yang tidak tepat 365 hari, tetapi 365 hari 5 jam lebih 48 menit dan 46 detik, atau 365 hari 365 setengah hari. Jadi setiap 4 tahun sekali terjadi penambahan 1 hari menjadi 366 hari. Satuan menit dan jam. Jarum menit dalam 1 kali berputar, dia akan berputar 60 kali dan lamanya itu 60 menit. Saat itu juga selama jarum jam berputar selama 60 menit, maka jarum jamnya akan bergerak 1 angka. Misalnya dari angka 10 dia akan bergerak ke angka 11. Maka dapat disebutkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 1 dibagi 60. Sekarang kita masuk ke satuan jam. Satuan jam di sini anak-anak sudah tahu. 1 jam itu sama dengan 60 menit kali 60 detik sama dengan 3600 detik. Jadi 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Ya, anak-anak, hubungan antar satuan waktu banyak digunakan saat kita menentukan nama suatu kegiatan berlangsung. Di sini ada contoh soal cerita. Doni berangkat dari rumah ke sekolah pukul 6 dan tiba di sekolah pukul 6.40. Berapa menit lama perjalanan Doni dari rumah ke sekolah? Nah, anak-anak, penyelesaiannya kita menggambar jam dulu. Nah, kita gambar waktu dia berangkat yaitu pukul 6 dan setelah dia tiba di sekolah itu pukul 6.40. Jadi kita gambar jamnya.
Nah, jarum panjang dari angka 12 berputar sampai di angka 8. Dalam melewati setiap angka itu berarti 5 menit. Jadi berangkat pukul 6 sampai di sekolah dia pukul 6.40. Jadi lama perjalanannya Doni adalah 40 menit. Contoh soal, 4 menit sama dengan berapa detik? Nah, penyelesaiannya di sini 4 menit sama dengan 4 kali 60 detik sama dengan hasilnya 240 detik. Selanjutnya soal yang kedua, 2 jam 30 menit sama dengan berapa menit, berapa detik? Nah, cara penyelesaiannya kalian bisa lihat di sini. Jadi 2 jam 30 menit itu ada hasilnya 9.000 detik. Ya, atau 2 jam 30 menit sama dengan 150 menit atau 9.000 detik. Ya, contoh soal selanjutnya. Di sini 2 menit sama dengan berapa detik? Nah, untuk menjawabnya kita harus melihat hal yang tadi, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 2 menit ini tinggal dikalikan dengan 60 detik sama dengan hasilnya 120 detik. Ya, jadi 2 menit itu sama dengan 120 detik. Contoh soal selanjutnya, 120 menit itu sama dengan berapa jam? Nah, karena 1 jam itu adalah 60 menit, maka 1 menit itu sama dengan 1 dibagi 60. Itu kalau 1 jam. Nah, kalau 120 menit itu bagaimana? Caranya 120 dibagi 60. Nah, untuk membaginya kalian bisa memakai Gabit. Jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Nah, sekarang masuk ke contoh soal berikutnya. 2 jam tambah 30 menit sama dengan berapa menit? Nah, yang pertama kita harus mengubah jam ke menit dulu. 2 jam itu berapa menit? Ya, tinggal dikalikan saja. 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian kita tambahkan 30 menitnya sama dengan 30 menit sama dengan, ya, kita tambahkan. Jadi 120 menit ditambah 30 menit itu sama dengan 150 menit. Contoh soal yang terakhir, 120 menit dikurang 1 jam sama dengan berapa jam? Oke, kita ubah dulu 120 menit ke jam. Caranya bagaimana? Caranya yaitu 120 menit dibagi 60 jam sama dengan 2 jam. Ya, kemudian 1 jam itu sama dengan berapa jam? Ya, sama dengan 1 jam. Nah, setelah itu kita kurangin 2 dikurangin 1 sama dengan 1 jam. Ya, kita masuk pada satuan panjang. Alat ukur baku yang digunakan untuk mengukur panjang atau suatu benda adalah meteran. Ada beberapa jenis meteran yang digunakan sesuai benda yang akan diukur. Contohnya di sini ada penggaris, meteran roll pita, meteran roll besar, dan meteran roll kecil. Nah, kalian bisa lihat gambarnya, ada video yang hasil pengukuran panjang sebuah benda ditulis dengan satuan meter atau sentimeter. Hasil pengukuran jarak dua tempat biasanya menggunakan satuan meter atau kilometer. Nah, satuan panjang dapat ditulis dalam tangga hubungan antar satuan panjang. Di sini tangganya ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, anak-anak untuk mencarinya, jika arah tangga itu turun, kita kalikan 10. Tapi jika arah tangga itu naik tangga, maka akan kita bagikan 10. Nah, di sini ada contoh soal. 3 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya 3 meter sama dengan 3 kali 100 sama dengan 300 cm. Soal yang kedua, 12 DAM tambah 180 mm sama dengan berapa cm? Nah, penyelesaiannya 12 DAM tambah
180 mm. Itu kita kalikan dulu. Ya, 12 kali 1000 ditambah 180 dikali 10 sama dengan 12.000 ditambah 18. Jadi hasilnya 12.018 cm. Ya, kita masuk pada materi yang terakhir, satuan berat. Berat suatu benda dapat diukur dengan timbangan. Alat ukur berat yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Satuan berat yang biasa digunakan pada timbangan adalah kg atau kilogram, dan ada pula timbangan yang menggunakan satuan gram atau g, yakni untuk menimbang benda-benda yang lebih ringan. Terdapat beberapa jenis timbangan. Nah, di sini ada contoh. Neraca digunakan untuk menimbang benda ringan seperti emas, gitu ya. Timbangan duduk biasanya digunakan oleh pedagang pasar dan terdiri dari berbagai macam. Contoh yang ketiga dari gambar, timbangan badan digunakan untuk menimbang berat badan. Dan contoh yang terakhir itu ada gambar timbangan digital. Biasanya digunakan di supermarket atau pasar modern. Ya, konversi satuan berat. Berdasarkan satuan internasional atau EBI, satuan berat standar adalah kilogram atau biasa ditulis dengan kg. Satuan berat yang umum digunakan di Indonesia adalah kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, ons, pon, kuintal, dan ton. Ya, satuan berat dinyatakan dalam satuan tangga. Ya, di sini ada kg, hg, dag, g, dg, cg, mg. Kalian bisa lihat singkatannya di situ. Kg sama dengan kilogram, hg hektogram, dag dekagram, g gram, dg desigram, cg sentigram, mg miligram. Nah, cara menghitungnya seperti dengan ukuran panjang tadi. Kalau dia turun kita kalikan 10, kalau dia arah naik kita bagikan 10. Nah, dari tanggal konversi di atas maka diperoleh dari hasil konversinya, yaitu 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 hektogram sama dengan 100 gram, 1 dekagram sama dengan 10 gram, 1 gram sama dengan 1 gram, 1 desigram sama dengan 0,1 gram, 1 sentigram sama dengan 0,01 gram, dan 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Ya, anak-anak, kita kembali ke tangga konversi satuan berat. Ya, di sini kalian bisa melihat setiap dia turun satu tangga maka dikalikan 10. Kemudian setiap naik satu tangga dia dibagi dengan bilangan 10. Perhatikan contoh berikut. 9 kg sama dengan berapa gram? Nah, perhatikanlah tangga contoh konversi satuan berikut. Kilogram turun ke gram sama dengan berapa tangga? Ya, kita lihat 1, 2, dan 3 tangga. Ya, setiap turun satu tangga dia dikali 10. Nah, sama dengan 9 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 9 dikali 1000. Hasilnya adalah 9000 gram. Ya. Contoh selanjutnya, 17.000 mg sama dengan berapa gram? Kita perhatikan tangganya, miligram ke gram. Setiap satu tangga kita bagikan dengan 10. Kita coret 0, 1. Kemudian naik lagi 2, kita coret lagi 0-nya 2. Naik lagi satu tangga, kita coret lagi 0-nya 1. Jadi hasilnya adalah 17 gram. Untuk satuan berat lainnya adalah 1 ton sama dengan 1000 kg. 1 kuintal sama dengan 100
kilogram. 1 on sama dengan 1 hektogram atau 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 pon sama dengan 5 ons. Coba perhatikan contoh berikut. 2 ton ditambah 60 ons ditambah 17.000 gram sama dengan berapa kilogram? Perhatikan satuannya, kita buat semuanya adalah kilogram. Kita susun ke bawah ya. 2 ton sama dengan berapa kilogram? Ya, kita lihat satuannya. 1 ton ada 1000 kilogram. Jika 2 ton berarti 2 dikali 1000, hasilnya adalah 2000 kilogram. 60 ons ada berapa kilogram? Kita lihat, hektogram itu sama dengan ons. Dia naik 1 tangga, maka dibagi 10. Kita coret nolnya 1. Hasilnya adalah 6 kilogram. Selanjutnya 17.000 gram ada sama dengan berapa kilogram? Kita lihat tangganya, gram ke kilogram, arahnya naik. Setiap naik 1 kita coret 0 1. 1 tangga dia naik, 2 tangga, dan ketiga, berarti kita coret 3 nolnya. Ya, hasilnya adalah 17 kilogram. Setelah satuannya semuanya sama, baru kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2023 kilogram. Ya, contoh lainnya. 6 kg sama dengan berapa ons? Cara mengerjakannya, 1 kg sama dengan 10 ons. 6 kg sama dengan 6 dikali 10 ons sama dengan 60 ons. Jadi 6 kg sama dengan 60 ons. Ya, contoh yang berikutnya, 300 gram sama dengan berapa ons? Ya, cara mengerjakannya, 1 gram sama dengan 1 dibagi 100 ons. 300 gram sama dengan 300 dibagi 100 ons sama dengan 3 ons. Jadi 300 gram sama dengan 3 ons. Ya, selanjutnya 4 kg sama dengan berapa gram? Ya, kita lihat dulu. 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi kalau 4 kg sama dengan 4 kali 1000 gram, hasilnya 4000 gram. Contoh yang terakhir, 4000 gram sama dengan berapa kilogram? Cara mengerjakannya kita lihat. 1 gram sama dengan 1 dibagi 1000 kilogram. 4000 kilogram sama dengan 4000 dibagi 1000 gram. Hasilnya 4 kilogram. Jadi 4000 gram sama dengan 4 kilogram. Nah, anak-anak, contoh soal cerita. Ibu membeli buah mangga sebanyak 2500 gram dan buah salak sebanyak 7800 gram. Jika dikonversikan ke kilogram, berapa kilogram buah-buahan tersebut yang dibeli oleh ibu? Nah, untuk menjawabnya kita cari diketahui dulu. 2500 gram mangga sama dengan 2,5 kilogram. 7800 gram salak sama dengan 7,8 kilogram. Cara hitungnya, 2,5 kilogram ditambah 7,8 kilogram sama dengan 10 kilogram. Jadi jumlah keseluruhan buah yang dibeli oleh ibu adalah seberat 10,3 kilogram. Ya, anak-anak, demikian pembahasan materi kita tentang hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Ya, di sini ada soal, silakan kalian kerjakan. Soal yang pertama, tuliskan waktu yang ditunjukkan jam berikut ini. Ya, kalian tuliskan waktunya. Yang kedua, siswa berolahraga selama 30 menit. Berapa jam kah itu? Soal yang ketiga, Wanti berpergian selama 2 minggu. Berapa hari kah itu? Dan soal yang terakhir yaitu salinlah
Di sini ada 15 kg sama dengan berapa ons. Yang B, 7 ons sama dengan berapa kilogram. Nah, anak-anak. Oke anak-anak, sekian materi kita sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan latihannya dan semoga boleh dimengerti pelajaran kita matematika hari ini tentang satuan waktu, berat dan panjang. Kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Oke, bye-bye.